Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita hari ini berdiskusi tentang pemikiran Karl Marx. Karl Marx adalah tokoh yang berpengaruh ya di abad kita, abad 20, karena pandangan-pandangannya yang nanti akan terakumulasi dalam Marxisme itu mempengaruhi wajah dunia. Ideologi Marxisme itu kemudian menjadi salah satu ideologi yang dominan dalam percaturan politik internasional. Nah, apa saja pokok-pokok yang akan kita bahas? Yang pertama kita perlu bahas pastinya adalah bagaimana pengaruh Hegel terhadap pemikiran Karl Marx ya. Nah, pemikiran Karl Marx itu terpengaruh dalam 3 hal oleh pemikirannya Hegel. Yang pertama adalah dari metode dialektis ya. Seperti kita ketahui, Hegel memahami realitas, memahami kenyataan sebagai suatu proses dialektis, di mana nanti dari proses dialektis yang di dalamnya ada tesis, antitesis, itu akan melahirkan sintesis, yaitu berupa kesadaran ya. Kesadaran dari apa? Kesadaran dari roh absolut. Nah, paradigma dialektis atau metode dialektis ini kemudian dipakai oleh Karl Marx meskipun tidak pada ranah yang sama, karena Karl Marx menggeser dialektika itu bukan pada ranah ide atau pemikiran, tapi pada ranah analisis sosial ya. Yang kedua, pengaruh Hegel terhadap pemikiran Karl Marx itu tampak pada pandangannya tentang sejarah ya. Bagi Hegel, sejarah itu kan terarah ya, menuju suatu tujuan tertentu. Jadi sejarah bukanlah suatu yang acak ya, tanpa pola, tidak siklis ya, tapi dia terarah terus sampai pada tujuan tertentu. Kalau dalam konteks pemikiran Hegel adalah kesadaran roh absolut itu sendiri. Nah, Hegel juga Karl Marx menurut saya itu juga memakai pandangan seperti itu ya, memiliki pandangan seperti itu, yaitu bahwa sejarah itu akan terarah pada suatu telos tertentu, yang itu kalau dalam konteks pemikiran Karl Marx adalah pembentukan atau munculnya masyarakat komunis ya. Lalu yang terakhir yang tidak boleh kita lewatkan dari pemikiran Hegel yang terdapat di dalam pemikiran Karl Marx adalah tentang alienasi ya, atau keterasingan. Nah, sama ya, keterasingan yang dimaksud oleh oleh Hegel ini adalah pada wilayah ide ya, pada wilayah kesadaran. Nah, ini kemudian digeser, dialihkan ya, dari alienasi kesadaran menjadi alienasi dalam konteks sosiologis ya, dalam konteks ekonomi malahan ya, karena di situ yang teralienasi adalah kaum buruh, kaum proletar. Nah, itu tiga poin pemikiran Hegel yang mempengaruhi pemikiran Karl Marx ya. Nah, teman-teman, di sini kita lihat bahwa kita sering menyebut pemikiran Karl Marx ini materialisme kan ya. Materialisme itu kan pandangan metafisis pada dasarnya, yaitu pandangan bahwa realitas terakhir atau hakikat dari kenyataan yang ada itu adalah materi. Nah, ini yang disebut sebagai materialisme metafisis. Nah, Karl Marx itu tidak hanya sampai pada kemetafisisan ya, materi itu ya. Jadi bukan hanya sampai pada pandangan metafisis seperti itu, tetapi dia mengartikan materialisme itu adalah
soal kerja ya, kerja sebagai suatu ciri dasar atau kegiatan dasar dari manusia. Jadi bukan olah apa namanya pemikiran tentang realitas yang ada, pengada dan seterusnya seperti itu, tetapi lebih pada penekanannya materialisme itu menekan materialisme maksud saya itu menekankan pada kerja sebagai suatu aktivitas dasar manusia. Nah, dan Marx menolak materialisme kontemplatif ya. Apa yang dimaksud materialisme kontemplatif? Ya seperti tadi. Jadi kita memikirkan, mengkontemplasikan, merefleksikan realitas lalu sampai pada kesimpulan bahwa yang paling hakiki, yang paling esensial dari seluruh realitas dari kenyataan ini adalah materi. Jadi bukan itu ya. Jadi malahan Marx menolak materialisme seperti itu. Karena apa? Karena menurut Marx materialisme bila dipahami seperti itu, dia hanya akan ya sekedar menafsirkan dunia, tetapi tidak mengubah dunia. Itu menurut Karl Marx. Oleh karena itu bahkan dalam filsafatnya pun Karl Marx selalu pandangannya tentang filsafat ya, itu selalu menekankan bahwa filsafat itu gunanya bukan hanya untuk menjelaskan dunia, bukan untuk hanya sekedar menafsirkan dunia, tapi untuk apa? Tapi untuk mengubah ya, mengubah dunia, mengubah realitas, mengubah tatanan sosial menjadi lebih baik gitu ya. Selanjutnya rekan-rekan yang perlu kita perlu kita singgung juga adalah pandangan Karl Marx yang ya seperti tadi saya sebutkan bahwa Karl Marx setuju dengan konsep dialektika ya. Dialektika sejarah, lalu kemudian di dalamnya ada kontradiksi-kontradiksi ya, konflik-konflik dialektis ya, antara kalau dalam konteks masyarakat ada kelompok atau kelas sosial yang disebut proletar, borjuis begitu ya, yang ini saling berkonflik dalam konteks produksi ya, dalam konteks ekonomi sebagai satu tesis dan antitesis. Karl Marx setuju tentang hal tersebut, tetapi Karl Marx menolak mendamaikan konflik dialektis yang terjadi dalam sejarah itu dalam suatu sintesis, yaitu sintesis yang hanya bersifat ideal ya, bersifat pemikiran saja. Jadi kan kalau dalam Hegel seluruh konflik dialektis itu akan berujung finalnya adalah munculnya kesadaran roh absolut. Ini hanya ada dalam pikiran menurut Karl Marx ya. Kalau seperti itu maka nanti pandangan-pandangan dialektika sejarah itu hanya akan jadi pembenaran, malahan akan jadi akan jadi semacam justifikasi terhadap realitas kenyataan yang ada. Padahal kenyataannya adalah bahwa kelompok buruh, kelompok pekerja, kelompok atau kelas proletar itu tertindas begitu ya. Dengan adanya pandangan seperti itu, oh ya sudah, ini adalah realitas yang memang sudah takdir historisnya begitu ya, takdir kesejarahannya yang harus dilalui, nanti akan berujung pada perubahan sosial gitu ya, kelompok pemodal ini akan kalah dan akan ada masyarakat tanpa kelas dan seterusnya. Ini malahan akan menjadi pandangan ya, kalau seperti tadi itu kan pandangan Marx. Kalau pandangannya Hegel ya nanti akan melahirkan suatu kesadaran
kesadaran dari roh absolut, dan ini akan jadi akan jadi pembenaran. Nah, ini berbahaya kalau dalam konteks pemikiran Karl Marx, karena itu akan menjadi justifikasi bagi penindasan, semacam pembenaran moral. Kalau dalam konteks masanya Marx adalah negara Prusia ya. Jadi intinya dari relasi pemikiran Karl Marx dan Hegel, Karl Marx ingin Hegel berdiri di atas kepalanya. Jadi dia menggeser dialektika ide. Jadi dialektika ide itu tadi itu ketika kenyataan sejarah dipahami sebagai suatu proses di mana ada tesis antitesis lalu kemudian melahirkan sintesis, yaitu kesadaran roh absolut. Nah, itu digeser menjadi dialektika sosial. Nah, itu pengantar untuk masuk ke pemikiran Hegel lebih lanjut. Pemikiran Marx yang selanjutnya yang penting kita bahas adalah alienasi ya. Istilah alienasi kita sudah temukan bukan hanya di Hegel tapi juga Feuerbach. Feuerbach mengatakan bahwa manusia mengasingkan diri di dalam agama. Tapi Feuerbach tidak bisa menjelaskan mengapa manusia mengalienasi diri di dalam agama ya. Dan menurut Karl Marx disitulah mogoknya pemikiran Feuerbach. Karena apa? Karena yang disebut manusia di situ bukanlah manusia konkret individual, tetapi manusia abstrak ya. Oleh karena itu Feuerbach menggunakan istilah Gattungswesen ya. Jadi manusia kolektif. Nah, menurut Karl Marx untuk menjawab mengapa manusia mengasingkan diri dalam agama itu bisa dimengerti bila analisisnya dialihkan ya. Jadi bukan manusia kolektif tapi manusia individual ya. Jadi manusia konkret. Nah, ini apa yang terjadi dengan manusia konkret atau individu-individu sehingga kemudian dia mengasingkan diri atau terasing ya, teralienasi begitu. Nah, ini bisa ditarik pada analisis seputar kondisi-kondisi material tertentu ya, dari proses ekonomi, terutama proses produksi atau kerja di dalam masyarakat ya. Jadi analisisnya bukan analisis bukan analisis teologis tapi analisis ekonomi politik ya, ekonomi sosial politik ya. Nah, oleh karena itu penekanan Karl Marx lagi-lagi adalah pada wilayah dunia yang berbeda dengan yang dipikirkan oleh Feuerbach ya, yaitu wilayah masyarakat, wilayah ekonomi. Rekan-rekan, Hegel itu kan memahami bahwa manusia itu menghayati kenyataan dirinya itu melalui kerja ya. Dan kerja sendiri itu memang memiliki 3 hal lah gitu ya. Kalau kita membaca kerja, yang pertama di dalam kerja itu sungguhnya manusia mewujudkan ya bakat-bakat dan sekaligus di dalamnya mengenal dirinya dan seterusnya lah gitu ya. Lalu yang kedua, di dalam kerja seorang individu itu menyatakan kebebasannya, dan yang ketiga dengan kerja manusia atau ya manusia dalam ini manusia konkret ya, itu menyatakan dirinya sebagai tuan ya atas alam. Dia mampu mengelola alam ya, berada satu tingkat di atas alam, dan juga sekaligus menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Nah, ini beberapa hal yang kita perlu mengerti dari suatu fenomena yang disebut sebagai kerja ya. Tetapi hal-hal tersebut tidak kita temukan dalam masyarakat industri ya. Dalam masyarakat industri itu kan pekerja atau buruh itu kan jadi kerja, melakukan kerja lalu kemudian dapat upah ya. Jadi kerja upahan. Nah, di dalam kerja upahan itu kan ada yang pertama pekerja ya. Ada pekerja, ada buruh yang menjual tenaganya.
lalu kemudian ada hasil ya, hasil kerja yang ternyata itu akan menjadi milik ya, milik dari pemilik perusahaan, pemilik modal. Jadi pekerja melakukan tugas-tugasnya, bekerja, tetapi kemudian hasil kerjanya itu jadi milik orang lain gitu ya. Jadi menjadi milik dari yang punya modal. Nah, disinilah terjadi alienasi. Alienasi dari apa? Dari aktivitas kerjanya, karena aktivitas kerjanya kan diatur ya. Kalau kita kerja di satu perusahaan atau satu pabrik gitu ya, nah itu kan kerja kita diatur ya, tidak ada kebebasan kan di dalam aktivitasnya. Jadi kita tidak bisa memilih, tapi dipilihkan ya. Jadi kalau kita, wah saya nggak mau nih, wah biasanya itu ya sudah, kalau nggak mau melakukan pekerjaan ini ya keluar saja gitu ya. Jadi manusia teralienasi dari aktivitas kerjanya yang sesungguhnya seharusnya merepresentasikan kebebasan diri begitu ya. Jadi dalam kerja di masyarakat industri, manusia itu teralienasi ya, teralienasi dari aktivitas kerjanya, lalu teralienasi dari dirinya, yaitu kebebasannya tadi terenggut ya. Nah, situasi seperti ini menghasilkan persaingan ya, menghasilkan konflik-konflik ya, konflik-konflik di dalam proses produksi. Ada konflik atau persaingan lah begitu ya, antar pekerja supaya ya dia mungkin cepat naik posisinya dan mendapatkan gaji lebih tinggi dan seterusnya. Lalu kemudian juga ada permusuhan ya antara pekerja dan majikan dan pemilik modal ya. Sampai sekarang kan misalnya kalau kita lihat ya, setiap akhir tahun itu kan selalu ada demo-demo buruh ya. Untuk apa? Untuk menaikkan UMP ya, istilah sekarang itu ya. Nah, itu semuanya terkait dengan ini ya, terkait dengan alienasi itu. Jadi manusia di dalam kerja teralienasi dari dirinya sendiri, dari aktivitas kerjanya, karena tidak ada kebebasan di sana, dan juga tadi itu ya, produk yang dihasilkannya kemudian langsung diklaim, langsung menjadi milik dari pemilik modal ya, dari pemilik perusahaan. Nah, apa sebenarnya kalau kita mau ringkaskan ya, apa penyebab dari seluruh alienasi itu? Nah, Karl Marx menjawab penyebab dari seluruh alienasi itu adalah hak milik pribadi ya. Dalam konteks ekonomi adalah kepemilikan atas alat-alat produksi ya. Jadi Karl Marx menggeser juga ya ini. Jadi bukan soal alienasi roh absolut begitu ya, tapi alienasi buruh dan pekerja. Nah, hak milik itulah yang kemudian melahirkan apa? Melahirkan kelas ya, kelas sosial, kelas di dalam masyarakat. Ada kelas yang misalnya kalau kita lihat di satu perusahaan lah begitu ya, ada pemilik perusahaan, ada pekerja kan. Nah, ini terjadi polarisasi ya, polarisasi dalam proses produksi. Lalu kemudian apa solusinya? Solusi dari seluruh proses produksi yang melahirkan alienasi buruh atau pekerja itu. Hegel memberikan solusi ya memahami, merefleksikan gitu ya, yang nanti kemudian akan melahirkan kesadaran ya, kesadaran. Ya lagi-lagi ini tidak disetujui oleh Marx. Marx mengatakan ya kalau penyebabnya adalah hak milik, maka solusi dari alienasi adalah penghapusan hak milik ya. Jadi bukan refleksi tetapi sebuah praksis, sebuah gerakan revolusi ya. Untuk apa? Untuk menjadikan masyarakat yang di situ tidak ada hak milik ya, sehingga kemudian tidak ada kelas sosial di sana. Itu tentang alienasi. Selanjutnya pikiran Karl Marx adalah tentang materialisme sejarah ya. Seperti halnya para filsuf pencerahan, cita-cita sosial itu adalah
terwujudnya masyarakat yang adil, dan di situ juga terjamin kebebasan ya. Jadi masyarakat adil dan bebas itu adalah cita-cita dari pencerahan. Karl Marx juga seperti itu. Eh, Namun cita-cita itu terhambat oleh terbentuknya masyarakat industri, di mana di dalamnya ada kelas sosial ya. Di situ ada pekerja, ada pemilik modal ya, dan ternyata di situ pekerja tidak bebas seperti tadi, tidak bebas untuk memilih ya pekerjaannya sendiri, yang kemudian itu melahirkan salah satunya adalah alienasi dari dirinya yang bebas. Rekan-rekan, dalam konteks kemasyarakatan seperti itu ya. Nah, materialisme Karl Marx itu kan, kalau kita merujuk pada awal pandangannya, Karl Marx menolak ya materialisme kontemplatif, tapi lebih pada materialisme yang diartikan sebagai suatu pandangan yang melihat bahwa aktivitas dasar manusia adalah kerja ya. Dan juga di dalam materialisme juga diyakini bahwa kenyataan terakhir itu adalah seperti halnya juga Feuerbach ya, adalah objek indrawi, tapi objek indrawi ini lagi-lagi oleh Karl Marx itu dimaknai sebagai kerja atau produksi ya. Nah, itu yang disebut sebagai materialisme. Nah, sejarah sendiri itu dipahami oleh Karl Marx sebagai suatu proses dialektik ya, suatu proses dialektis, di mana kalau dalam pandangan Hegel, proses itu kan kemudian menjadi dialektika ide yang melahirkan kesadaran ya dari roh absolut ya. Jadi sejarah merupakan perwujudan roh gitu ya, roh absolut. Sedangkan kalau dalam pandangan Karl Marx, bukan itu, bukan dialektika ide yang melahirkan kesadaran diri dari roh absolut, tetapi sejarah adalah perjuangan kelas ya. Perjuangan kelas untuk apa? Untuk meraih kebebasan. Nah, tesis dan antitesis dalam dialektika sejarah itu bukan juga tesis antitesis dari roh subjektif objektif gitu yang melahirkan roh absolut, tetapi merupakan kontradiksi atau konflik ya, kontradiksi dalam kehidupan sosial, ekonomi gitu ya. Dan sintesisnya bukan munculnya kesadaran absolut, tetapi penghapusan hak milik ya. Penghapusan hak milik yang secara otomatis itu akan membuat manusia terlepas ya dari alienasi. Jadi hak milik dihapus, masyarakat kemudian menjadi masyarakat tanpa kelas, dan secara otomatis manusia kemudian tidak teralienasi. Nah, bagi Karl Marx, realitas material itu kan menentukan kesadaran ya, bukan sebaliknya. Jadi bukan kesadaran yang kemudian melahirkan perubahan, kesadaran kenyataan, realitas material dan seterusnya, tapi yang pokok adalah realitas material. Nah, oleh karena itu masyarakat juga ya terbentuk dari dua basis ya. Nah, kita masuk ke analisis struktur masyarakat. Jadi kalau tadi materialisme itu pandangan bahwa kerja merupakan aktivitas dasar manusia yang ternyata kemudian di dalamnya terjadi alienasi ya.
tragedi kemanusiaan, yaitu alienasi para buruh, para kaum proletar dari dirinya dan pekerjaannya. Lalu kemudian tadi sejarah, ternyata dalam sejarah dialektika yang terjadi itu bukan dialektika roh ya yang diandaikan oleh Hegel itu, tapi sungguhnya menurut Karl Marx dialektika itu bentuknya adalah dialektika kontradiksi kelas yang ada di masyarakat. Jadi masyarakat itu ada kelas pekerja, ada kelas pemodal begitu ya. Ada kelas proletar, ada kelas borjuis. Nah, kita masuk ke struktur masyarakat ya. Struktur masyarakat bagi Karl Marx itu ada dua ya. Jadi kalau diandaikan piramida begitu, ada basis bawah ya, ada struktur, ada infrastruktur, ada suprastruktur. Nah, yang menentukan kalau bagi Karl Marx itu adalah yang infrastruktur. Apa yang basis bawah ini? Basis bawah ini adalah segala bentuk yang terkait dengan produksi ya. Itu ada alat kerja, pekerja, teknologi, relasi produksi begitu ya. Yang nanti di di dalamnya itu akan memunculkan tadi kelas ya, kelas sosial, ada proletar, ada borjuis. Nah, ini nanti kelas borjuis itu bersifat konservatif, kemudian kelas proletar itu produktif dan progresif ya, yang kemudian keduanya ini akan berkonflik ya terus menerus. Jadi sejarah adalah ya dialektika konflik terus menerus dari para pekerja dan pemilik modal, yang itu nanti akan melahirkan revolusi. Nah, sedangkan di basis atas itu ada atau suprastruktur ya, itu ada hukum, lalu kemudian sistem politik, agama, filsafat dan segala macam ya. Nah, suprastruktur ini fungsinya untuk apa? Untuk membenarkan apa yang terjadi di masyarakat ya, di basis bawah. Jadi basis bawah ini melahirkan kesadaran yang memunculkan filsafat, memunculkan agama dan seterusnya. Di satu sisi ya, jadi suprastruktur itu lahir dari mekanisme basis material, tapi kemudian suprastruktur sendiri itu membenarkan, menjustifikasi sistem yang ada, yang terjadi di basis bawah gitu. Oleh karena itulah maka Karl Marx sangat kritis ya terhadap suprastruktur ini, karena suprastruktur ini lagi-lagi banyak digunakan oleh para yang diuntungkan lah di dalam masyarakat untuk membenarkan sistem, jadi status quo begitu ya. Dan agama salah satunya ada di situ. Oleh karena itu Karl Marx mengatakan ya agama itu adalah candu masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat yang tertindas itu kemudian kalau dalam pandangan Karl Marx itu akan memiliki kesadaran ya, akan memunculkan kesadaran tentang ketertindasannya, dan itu kemudian mereka melakukan perubahan, melakukan revolusi sosial. Nah, sebelum pergerakan dari kesadaran menuju gerakan sosial ini, nah ini harus diputus dengan cara apa? Dengan cara kemudian para katakanlah kapitalis ini ya menggunakan agama, menggunakan filsafat atau hukum untuk kemudian menekan kesadaran revolusioner, kesadaran untuk perubahan itu dengan cara apa? Dengan cara menenangkan. Jadi misalnya para pekerja yang tidak puas dan segala macam, kemudian oleh agama misalnya diberikan suntikan bius bahwa ya bagi orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala atau kebahagiaan nanti gitu ya, dan bahwa orang yang sabar itu bersama Tuhan dan seterusnya. Nah, itu membuat kesadaran revolusioner kemudian meredah gitu ya. Jadi tidak langsung
tidak langsung melahirkan revolusi. Oleh karena itulah maka basis atas ini dikritik oleh Karl Marx ya. Jadi lagi-lagi kalau kita bicara tentang materialisme historis atau materialisme sejarah, maka penekanan dari Karl Marx adalah bahwa sejarah semua masyarakat menurut Karl Marx sampai hari ini adalah sejarah perjuangan kelas. Bagian terakhir pemikiran Karl Marx yang akan kita bahas adalah nilai lebih dan kehancuran kapitalisme. Banyak deskripsi tentang hal ini kita temukan dalam karyanya Das Kapital ya, yang sangat terkenal itu. Kita mulai dari konsep fetisisme komoditas ya. Produk-produk dalam dunia kerja ya itu disebut sebagai komoditas ya. Nah, komoditas ini memiliki dua hal ya dalam komoditas, yaitu aspek empiris ya, produk-produk bendanya begitu, dan yang kedua adalah nilai ya. Nilai ini tidak terlihat, nilai ini suatu yang dalam tanda kutip ya gaib begitu ya, jadi supra empiris ya, yaitu yang disebut sebagai nilai komoditas itu. Nah, nilai komoditas inilah yang menjadi pokok permasalahan ya. Karena apa? Karena ternyata dalam nilai komoditas ini ada komoditas yang berbeda tetapi nilainya bisa jadi sama begitu ya. Misalnya nilai atau harga dari suatu smartphone misalnya itu yang kecil gitu, yang ringan, yang di bawah-bawah gitu ya, itu sama dengan harga satu ekor kambing misalnya. Nah ini menjadi fetis ya, menjadi bersifat berhala ya, yang selalu kemudian dijadikan sebagai acuan dalam pertimbangan-pertimbangan ekonomi ya. Dari mana nilai komoditas itu muncul? Nilai komoditas itu muncul dari waktu kerja sebenarnya. Nah, waktu kerja inilah yang yang nanti disoroti oleh Karl Marx ya. Jadi kan kalau dalam hukum ekonomi itu ekuivalensinya adalah harga bahan baku plus harga tenaga kerja itu sama dengan harga komoditas. Jadi kalau melihat dari situ imbang ya. Tapi kalau melihat dari rumus seperti itu kan seolah tidak ada untungnya ya. Lalu dari mana para pemilik modal itu mendapatkan keuntungan? Jadi mereka mendapatkan keuntungan dari nilai lebih ya, dari nilai lebih karena pekerja itu kerja melampaui waktu yang sewajarnya ya. Jadi kelebihan waktu itulah yang yang berarti kerja ya tanpa upah ya. Nah itu yang kemudian menjadi menjadi keuntungan ya. Nah, dengan cara seperti itu sungguhnya sistem kapitalis itu ya, itu kan eksploitatif ya, eksploitatif. Ada waktu-waktu kerja yang di situ tidak dihargai begitu ya. Nah, itu yang menghasilkan akumulasi modal, kekayaan, kemewahan dari para kapitalis, para pemilik modal. Nah, rekan-rekan, sistem yang eksploitatif itu menurut Karl Marx itu tidak akan bertahan lama karena secara deterministik ya, kapitalisme dengan cara seperti itu sungguhnya sedang menghancurkan dirinya sendiri, karena nanti akan memelihara akan melahirkan ya dari sistem seperti itu konflik yang terus menerus ya, konflik dialektis. Jadi eksploitasi itu akan melahirkan perusahaan besar memakan perusahaan kecil gitu ya. Kapitalis sendiri akan kemudian berkurang semakin sedikit dan pemiskinan massal pasti tak terhindarkan lah ya. Nah, ini semua krisis tersebut akan melahirkan kesadaran revolusioner. Nah, jadi kesadaran revolusioner itu
eh, menjadi suatu yang muncul secara otomatis dari sistem eksploitatif yang diterapkan di dalam kapitalisme ya. Nah, itulah yang disebut sebagai determinisme historis ya, determinisme historis. Jadi, nah Karl Marx itu oleh para pengkritiknya nanti dianggap ya ini sebagai pandangan yang naif ya, yang utopis ya, karena ya tadi itu para pekerja yang katakanlah tidak diuntungkan dalam sistem kapitalisme pada akhirnya kemudian dibuatkan sistem yang membuat mereka merasa tidak ditindas, merasa tidak dieksploitasi ya. Dengan cara apa? Dengan cara ya berbagai bentuk mekanisme lifestyle gitu ya. Misalnya HP dibuat murah, ada banyak tempat hiburan dan seterusnya, sehingga kemudian kesadaran revolusioner itu terkubur ya oleh bentuk-bentuk mekanisme yang bisa meredahkan ya kesadaran revolusioner itu. Oleh karena itulah maka orang-orang seperti para neo Marxis itu mengatakan ya harus ada rekayasa untuk sampai pada pecahnya revolusi sosial gitu ya. Jadi kesadaran ketertindasan itu tidak secara otomatis nanti akan melahirkan kesadaran revolusioner gitu ya, menurut para pengkritik Marx gitu ya. Harus ada yang mengingatkan, harus ada yang menyuntikkan kesadaran revolusioner itu gitu ya. Orang seperti Gramsci itu mengatakan bahwa ya kalau determinisme historisnya Karl Marx ini ya naif karena ya tadi itu orang-orang yang tertindas itu tidak selalu menyadari ketertindasannya. Nah, itu harus ada agen ya, harus ada agen yang menunjukkan bahwa mereka tertindas gitu. Nah, agennya itu kalau dalam pandangannya Gramsci nanti itu adalah intelektual organik ya. Kalau dalam pandangan ahli syariati itu disebut sebagai Roshan Fikr. Demikian secara umum pokok-pokok pandangan dari Karl Marx. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.